Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta generasi muda yang saya hormati, baiklah pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan membacakan hadis yang ke-8 dari hadis Arba'in dengan judul Kehormatan Seorang Muslim. Baik, kita bacakan matannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Bila mereka telah melakukan itu, maka berarti mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali dengan hak Islam. Sedang hisab mereka ada di sisi Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Iman bab fa in tabu wa aqamus shalah nomor 25. Dalam Sahih Muslim terdapat pada kitab Al-Iman bahwa bab al-amru bi qitalin nasi hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nomor 22. Sedangkan kalimat illa bihaqqil Islam hanya terdapat dalam riwayat Bukhari dan tidak disebutkan dalam riwayat Muslim. A. Keutamaan hadis. Hadis ini sangat agung karena memuat perkara-perkara penting, prinsip dasar dalam Islam. Jadi hadis ini sangat agung karena memuat perkara-perkara penting, prinsip dasar Islam, yaitu syahadat dengan penetapan yang teguh bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat bagi yang berhak menerimanya. B. Penjelasan kata dalam hadis. Umirtu artinya adalah Allah telah memerintahkan aku. Umirtu artinya adalah Allah telah memerintahkanku. An-nas yang dimaksud adalah para penyembah berhala. Wa yuqimus shalah artinya menegakkan salat sesuai dengan tata cara yang diperintahkan dan istiqomah melaksanakannya. Wa yu'tuz zakah maksudnya adalah mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Asamu artinya adalah menjaga dan menahan. Illa bihaqqil Islam, kalimat ini adalah istisna munqati', pengecualian terbatas. Artinya, setelah menjaga darah dan hartanya, mereka wajib menunaikan hak Islam, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Wa hisabuhum 'ala Allah artinya adalah perhitungan batin dan kejujuran hati mereka diserahkan kepada Allah karena dialah yang mengetahui yang tersimpan di dalamnya. C. Pemahaman atau pelajaran dalam hadis. 1. Periwayatan hadis. Hadis ini diriwayatkan dalam banyak redaksi. Dalam Sahih Bukhari disebutkan sebagai berikut.
Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, orang-orang musyrik, sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Jika mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian mendirikan sholat seperti sholat kami, menghadap kiblat kami dan makan sembilan kami, maka diharamkan bagi kami darah dan harta benda mereka kecuali dengan hak Islam." Imam Ahmad meriwayatkan hadis di atas dengan redaksi sebagai berikut. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Sesungguhnya saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, hanya Dia semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka mereka telah terjaga, menjaga darah dan hartanya, kecuali dengan haknya, sedang hisabnya berada di sisi Allah." 2. Hanya dengan syahadatain. Dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, seseorang telah terpelihara, baik darah maupun hartanya. Hal tersebut berdasarkan praktek yang terjadi pada masa Rasulullah. Pada masa itu Rasulullah menerima orang yang datang kepadanya untuk masuk Islam dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadat. Setelah itu mereka sudah dianggap muslim yang terjaga darah dan hartanya. Yang demikian juga didukung oleh sebuah hadis sahih dengan ketetapan yang sama dengan hadis di atas. Namun, tanpa menyebutkan masalah sholat dan zakat, dalam riwayat dari Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata bahwa tidak ada ilah selain Allah, dan barang siapa yang mengatakan tidak ada ilah selain Allah, maka darah dan hartanya terjaga dariku, kecuali dengan haknya, sedang hisabnya berada di sisi Allah." Dalam redaksi riwayat Muslim adalah sebagai berikut, "Sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan beriman kepadaku dan kepada apa-apa yang aku bawa." Masih dari riwayat Muslim, dari Abu Malik Asja'i dari bapaknya berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengucapkan tidak ada ilah selain Allah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka Allah mengharamkan darah dan hartanya, sedang hisabnya berada di sisi Allah." Berbagai hadis di atas tidaklah bertentangan satu sama lain, bahkan semuanya adalah benar. Cukup dengan mengucapkan syahadatain, darah dan harta seseorang telah terjaga dan dia termasuk kategori muslim. Kemudian setelah keislamannya, dengan mengucapkan syahadatain, seseorang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat muslim lainnya. Namun jika mereka meninggalkan salah satu dari rukun Islam dan mereka adalah sebuah kelompok yang kuat dan berpengaruh, maka mereka harus diperangi. Tentang hal ini Allah berfirman, "Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan pada mereka untuk berjalan," maksudnya keamanan mereka terjamin. Quran Surah At-Taubah ayat 5. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Maka jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama." Quran Surah At-Taubah ayat 11. Beberapa riwayat juga menegaskan akan hal tersebut. Setiap kali Rasulullah hendak menyerang satu kaum, jika beliau dan pasukannya sampai di tempat kaum yang dimaksud pada malam hari, maka beliau menunggu pagi dan tidak langsung menyerang. Jika tidak terdengar azan, maka penyerangan dilakukan. Sedangkan jika mendengar azan, maka beliau pun membatalkan penyerangan. Hal itu karena mungkin mereka telah memeluk Islam. 3. Perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar. Terjadi perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar soal hukum memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Hal tersebut adalah bukti bahwa dengan hanya mengucapkan syahadatain, seseorang telah masuk Islam. Dan juga bukti bahwa mereka memerangi orang yang menolak untuk menegakkan sholat dan membayar zakat hanya bisa dilakukan ketika dilakukan secara masif atau berkelompok. Kejadian ini direkam dalam Sahih Bukhari Muslim, riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan, ketika Nabi SAW wafat dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah setelahnya, banyak orang Arab yang kufur. Pada waktu itu Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Mengapa engkau memerangi manusia yang menolak zakat?" Padahal Rasulullah bersabda, "Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata bahwa tidak ada ilah selain Allah. Barang siapa yang mengatakan
tidak ada ilah selain Allah, maka darah dan hartanya terjaga, kecuali dengan haknya, sedang hisabnya berada di sisi Allah. Abu Bakar pun menjawab, demi Allah, aku pasti akan memerangi orang yang memisahkan salat dan zakat, karena zakat merupakan hak dari harta. Demi Allah, jika mereka mencegahku dari pelaksanaan zakat unta dan kambing yang dulu mereka menunaikannya kepada Rasulullah, niscaya akan aku perangi mereka karena penolakannya. Setelah itu Umar pun berkata, demi Allah, saya melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, dan saya sadar bahwa hal itu adalah benar. Dalil yang dijadikan landasan Abu Bakar untuk memerangi orang yang menolak mengeluarkan zakat adalah kalimat kecuali dengan haknya. Sedangkan Umar radhiyallahu an menyangka bahwa cukup dengan 2 kalimat syahadat seseorang telah terjaga di dunia, baik darah maupun hartanya. Dan Umar hanya mendasarkan sikapnya makna umum awal hadis. Namun setelah mendengar penjelasan Abu Bakar, ia pun berpihak pada sikap Abu Bakar. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, memang bersinas yang tegas perihal keharusan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bila kemudian terjadi perdebatan antara Abu Bakar dan Umar itu, maka hal itu terjadi karena beberapa kemungkinan. Mungkin Ibnu Umar sedang tidak ada di antara keduanya, atau Ibnu Umar tidak menyampaikannya kepada keduanya, atau Ibnu Umar tidak tahu perselisihan yang terjadi di antara keduanya karena ia sakit atau dalam perjalanan, atau juga karena Ibnu Umar lupa akan hadis yang diriwayatkannya. Kisah di atas juga menandakan ketinggian ilmu Abu Bakar dan kejeliannya dalam mengambil sebuah hukum dan mengkiaskannya, sehingga apa yang dilakukannya bisa sesuai dengan nas meskipun ia tidak mengetahuinya. Dengan kisah di atas tentang perbedaan pendapat antara Abu Bakar dan Umar, bisa juga kita pahami bahwa perintah untuk memerangi orang yang tidak mau mendirikan sholat merupakan sesuatu yang disepakati oleh para sahabat. 4. Hukum bagi yang mengingkari seluruh rukun Islam. Bagi orang yang mengingkari seluruh rukun Islam, 4. Hukum bagi yang mengingkari seluruh rukun Islam. Bagi orang yang mengingkari seluruh rukun Islam, dan mereka adalah sebuah kelompok yang kuat dan berpengaruh, maka mereka harus diperangi. Sebagaimana orang yang menolak membayar zakat dan tidak mau mendirikan sholat. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Hanzalah bin Ali bin Al-Asqa bahwa Abu Bakar memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi manusia karena 5 hal. Dan barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 5 hal tersebut, maka tetap juga diperangi. Sebagaimana mereka meninggalkan kelimanya, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan puasa Ramadan. Sa'id menuturkan bahwa Umar bin Khattab berkata, jika manusia meninggalkan atau tidak mengakui syariat ibadah haji, niscaya akan kami perangi mereka sebagaimana kami memerangi orang-orang yang meninggalkan sholat dan zakat. Jika seorang muslim meninggalkan salah satu dari rukun Islam dan tidak mau menunaikannya, maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, hukuman orang tersebut adalah dibunuh. Jika seorang muslim meninggalkan salah satu dari rukun Islam dan tidak mau menunaikannya, maka menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, hukuman orang tersebut adalah dibunuh jika yang ditinggalkannya adalah sholat. Namun menurut Ishaq dan Ibnu Mubarak, mereka ini orang yang meninggalkan sholat dibunuh karena telah kafir. Adapun bagi orang yang menolak membayar zakat, tidak mau puasa dan menunaikan ibadah haji ketika mampu, menurut mazhab Syafi'i tidak dibunuh. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa ada 2 pendapat dalam masalah tersebut, dan yang paling masyhur adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang yang menolak membayar zakat dihukum bunuh. 5. Hakikat iman. Hadis di atas adalah petunjuk yang jelas bahwa iman adalah pengakuan yang mendalam dan keyakinan terhadap rukun-rukun Islam dengan tanpa ragu sedikit pun. Sedang mengetahui berbagai dalil bagi keimanan tersebut bukan syarat sahnya iman. Hadis di atas adalah petunjuk yang jelas bahwa iman adalah pengakuan yang mendalam dan keyakinan terhadap rukun-rukun Islam dengan tanpa ragu sedikit pun. Sedang mengetahui berbagai dalil bagi keimanan tersebut bukan syarat sahnya iman. Artinya seseorang hanya dituntut untuk yakin terhadap apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW
dan tidak diisyaratkan untuk mengetahui dalil-dalilnya. 6. Penjelasan tema kecuali dengan haknya dan kecuali dengan hak Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dari tema di atas Abu Bakar menetapkan hukum perihal wajibnya mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat. Sementara sebagian ulama memasukkan puasa dan haji ke dalam hak tersebut. Termasuk hak Islam juga adalah perbuatan haram yang jika dilanggar sanksinya adalah pembunuhan. Misalnya membunuh atau zina. Maka ketika itu darah seorang muslim halal. Agar tafsir kalimat kecuali dengan haknya ini lebih jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Tabarani dari Ibnu Jarir At-Tabari bisa membantu berikut riwayatnya. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tidak ada ilah selain Allah. Barang siapa yang mengatakannya, maka darah dan hartanya terjaga dariku, kecuali dengan haknya. Sedang hisabnya berada di sisi Allah. Kemudian Nabi ditanya, apakah haknya? Maka Rasulullah menjawab, zina setelah menikah, kufur setelah beriman, dan membunuh. Maka ia dibunuh karena hal-hal tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan hal tersebut. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah SAW yang bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan aku adalah Rasul Allah, kecuali karena salah satu dari 3 hal, yaitu orang yang telah menikah, yang berzina, membunuh, dan yang meninggalkan agamanya dan keluar dari jamaah. 7. Hisab akhirat. Ketika di akhirat, Allah yang akan menghisabnya, karena hanya Allah yang maha mengetahui masalah hati dan segala hal yang tidak tampak. Jika seseorang ternyata benar-benar beriman, maka ia pun masuk surga. Namun jika ia dusta dan pura-pura memeluk Islam, maka ia adalah munafik dan akan ditempatkan di neraka paling bawah kelak. Dan tugas Rasulullah SAW dan para pendakwah di dunia hanyalah sekedar mengingatkan dan memberikan nasihat. Tentang hal ini Allah berfirman, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, tetapi orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Quran Surah Al-Ghasyiyah 21-26. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Khalid bin Walid, sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki isi hati manusia dan membelah isi perut mereka. 8. Kewajiban memerangi penyembah berhala hingga mereka memeluk Islam. 9. Darah dan harta seorang muslim terpelihara. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.